Di Muflihatun katanya Mbak. Oh ini nih, Oh Mas iya, Gulam. sudah masuk Ki Pak. Terima kasih. Mas Gula. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang lain sambil nunggu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, mari kita mulai dari siang ini dengan baca basmalah bagi yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu Bapak. Sesuai dengan prosedur dan SOP-nya, di dalam latsar ini, pertama saya memperkenalkan diri, selesai itu nanti Bapak Ibu memperkenalkan diri. Selesai itu nanti Bapak Ibu menceritakan pengalaman belajar mandiri lewat membaca modul dan lewat MOOC yang di dalamnya ada video atau YouTube-nya, kemudian ada PowerPoint-nya. Nanti diceritakan sekilas-sekilas saja ya. Nanti nggak usah lama-lama masing-masing ya mungkin satu dua pengalaman serta pengalaman membaca atau belajar mandiri. Kemudian setelah selesai itu nanti saya akan mereview materi yang Bapak Ibu pelajari lewat belajar mandiri, baik itu lewat modul maupun lewat MOC. Nah, selesai itu kita tugas yang nanti harus Bapak Ibu kerjakan. Tugas itu ada dua macam, yang satu tugas kelompok, kemudian yang satunya adalah tugas individu, yang dua-duanya nanti diupload di BLC. Karena kolapsernya belum bisa dioperasikan sampai saat ini. Nah, kemudian selesai itu nanti sinkronus atau tatap maya kita selesai 2JP. Nanti Bapak Ibu tetap di sini di breakout room ini melanjutkan mengerjakan tugas-tugas baik yang kelompok maupun individu. Kalau nggak selesai 7JP hari ini, besok masih ada waktu sehari 9JP untuk ansinkronusnya. Maka diharapkan semua tugas itu selesai besok Rabu, kemudian diupload paling lambat, saya kasih waktu tenggang agak panjang, itu hari Kamis ya, tapi upayakan kalau bisa Rabu malam, itu sudah bisa diupload semua, sehingga hari Kamis ketika kita ketemu lagi di Tatap Maya, di Sinkronus kita bisa diskusikan hasil dari Bapak Ibu baik yang individu. Oke, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya share screen-nya. Oke, baik. Eh, terbaca ya Bapak Ibu ya. Iya Ya, Pak, nama baca. saya Gunawan. Saya tanggal lahir lahir di Mantri Jeron. Mantri Jeron itu salah satu kecamatan di Kota Jogja. Saya numpang lahir aja Bapak Ibu katanya setelah setahun kami Bapak dan Ibu saya kembali ke Gunung Kidul. Saya sekarang tinggal di Gunung Kidul. Ya, tempat tanggal lahirnya Mantri Jeron 11 Agustus 1968. Bapak Ibu belum lahir ya. Jadi Pusuk Kambil ya. Kemudian jabatan saya Widya Iswara Ahli Utama. Pangkat golongan saya Pembina Utama 4E. Kemudian instansi kerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat rumah Tenggaran, Gedang Rejo, Karangmojo, Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP saya 081 227 860005. Saya dikaruniai tiga anak ya dari satu istri. Istri saya juga seorang guru, kebetulan disampiri sebagai kepala SMP, kepala SMP 1 Semin, Gunung Kidul. Kemudian anak tiga, yang pertama perempuan, sudah nikah, punya anak satu. Anak saya bekerja di Pemprov, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua laki-laki, sekarang bekerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belum nikah gitu.
Yang ketiga lulus dari UMY, jurusan manajemen, belum nikah juga. Nah, silakan barangkali ibu-ibu yang minat untuk jadi menantu saya, lihat bapak yang ganteng itu, anaknya Siapa yang ganteng. tadi yang sakit Mas? Nggak, saya yang Oke, itu saya Bapak Ibu. Silakan sekarang Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri satu-satu, sekaligus menceritakan pengalaman belajar mandiri lewat MOOC maupun membaca modul. Waktunya nggak usah lama-lama, singkat-singkat saja. Silakan. Dari siapa dulu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kawan saya Bapak, warahmatullahi izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hayatuddin Anur Rozak. Satker saya di KUA Kecamatan Dempet. Pengalaman saya ketika saya membaca modul secara mandiri, ada beberapa langkah agar kepentingan bangsa, nah, halo, 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 silakan. Nah, harus ditempatkan pada kepentingan kepentingan lainnya. Harus di atas kepentingan lainnya, itu ada beberapa. Yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, implementasi sistem administrasi. Sekian, Bapak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain, monggo. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Perkenalkan, saya Nadia Sukmawati. Saya dari kantor Kemenak Kabupaten Temanggung. Kemarin sempat melakukan belajar mandiri lewat MOOC. Pengalaman saya belajarnya saya mulai dari modul membaca modul dulu, kemudian membuat rangkuman tulisan dari setiap materinya, kemudian baru menonton eh, apa pembelajaran yang lewat video. Begitu, Pak, kalau saya. Ya, Oke, terima kasih. silakan. Assalamualaikum. Salam. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mufliatun Nurbaiti. Pada saat pembelajaran melalui MOO saya kemarin, pertama melakukan screening, pembelajaran membaca screening di modul serta PowerPoint, kemudian melihat video mengenai pembelajaran di MOO saya. Seperti itu, Pak. Oke, Terima silakan yang kasih. lain. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Izzuddin dari Kota Yogyakarta. Pengalaman saya untuk saat belajar di MOC, untuk yang saya lakukan pertama membaca modul dengan cara ngerangkum kerangka di daftar isi, kemudian poin-poin yang bisa kita ambil kami ambil, kemudian eh, itu yang saya lakukan untuk pas saat belajar. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Monggo jenengan Rian. Monggo. Monggo Mbak Jenengan Rian, nggak Jerarin. Oke. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Mujib Gumelar dari Satker KUA Serumbung Magelang. Kemarin mempelajari MOOC. Saya membaca modul tentang nilai dasar CPNS, kemudian analisis isu kontemporer sebagai bekal saya untuk menjadi CPNS. Terima kasih, Pak. Silakan. Ibu tadi yang nggak jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Iya, pengalaman saya belajar di MOOC, saya meringkas setiap poin-poin yang ada di modul tersebut. Kemudian saya juga melihat dari video yang telah ditayangkan. Terima kasih. oke, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutmainatul Rizza, dipanggil Rizza, ditugaskan Melati, Sleman, Yogyakarta. Pengalaman saya dalam belajar mandiri MAOC yang pertama, yaitu membaca setiap materi secara screening. Kemudian saya menonton video yang ditampilkan di aplikasi Swajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hanifah dari Satker KUA Comal. Pengalaman saya belajar tentang MOC, membaca modul dan meringkas materi, serta melihat video sebagai bekal untuk menjadi ASN ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gunawan. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, saya Muhammad Nabil Akbar dari Satker KUA Kecamatan Boja. Dalam pembelajaran MOC kemarin, saya melihat yang pertama materi-materi yang berupa materi PPT atau PDF. Akan tetapi saya juga lebih condong, lebih menyukai visual karena lebih mudah dipahami daripada apa yang saya baca. Demikian untuk MOC kemarin, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wulan Robbani dari berarti unit kerja MTS Negeri 1 Tegal sebagai guru alih pratama guru bahasa Inggris. Baik, untuk pengalaman terkait belajar di MOC, alhamdulillah cukup berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, loyal, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi peran sebagai ASN yang baik ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Masih ada yang belum? Sudah semuanya ya? 10 orang kan? Baik. Apa yang Bapak Ibu ceritakan itu bisa kami simpulkan bahwa Bapak Ibu sudah mandiri, baik itu lewat membaca modul maupun melalui MOC yang di dalamnya ada YouTube atau feednya dan PowerPoint-nya. Nah, di situ karena Bapak Ibu sudah belajar, sudah mencermati semua, maka semuanya sudah pernah membaca, asumsinya menguasai materi. Nah, soal kemudian ada teknik-teknik tertentu ke yang Bapak Ibu lakukan dalam bentuk visual atau auditory atau mungkin kinestetik, memang secara teori seperti itu juga. Dalam arti eh, ada orang yang punya kemampuan menangkap informasi itu melalui pandangan atau visualnya. Jadi dia cenderung mudah membaca atau mungkin mudah melihat sesuatu yang diterima dari nah, ada yang dia lebih peka dengan audionya, dengan pendengarannya, sehingga dia akan lebih mudah ketika belajar dengan mendengarkan lewat YouTube atau mungkin lewat video. Nah, ada juga yang dengan kinestetik, dalam arti harus dipraktikkan. Atau barangkali ada di antara Bapak Ibu ini yang kombinasi di antara dua atau tiga. Ya audio, ya visual. Atau audio kinestetik. Atau kinestetik dengan visual. Atau tiga-tiganya. Nah, itu teknis Bapak Ibu bagaimana mengambil sebuah informasi sehingga Bapak Ibu bisa paham. Oke, oleh karena itu maka pihak LAN menyediakan dua itu lewat MOC dan ada yang lewat modul. Nah, kalau Bapak Ibu saling melengkapi, ya lewat MOC, lewat modul tentu sangat bagus karena lebih komplit informasi yang Bapak Ibu terima. Oke, Bapak Ibu, materinya banyak sekali, tentu tidak sampaikan satu-satu, kita hanya ambil yang poinnya saja. Nah, Bapak setelah pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan mampu me- mencapai indikator ya. Indikatornya apa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menjadi ASN, dalam hal ini PNS, yang punya sikap nasionalisme yang baik. Harus Bapak Ibu selama ini kan belum masuk ke dunia ASN. Karena secara pekerjaan barangkali bisa dikatakan Bapak Ibu bekerja di sektor swasta. Atau Bapak si duit yang
selama ini jadi mahasiswa. Ketika kita bicara status pegawaian, maka katakan ketika Ibu di luar sana belum masuk ke ASN, barangkali masih bebas merdeka ya. Mau berpikir merdeka, merdekanya nggak soal. Tapi ketika Bapak Ibu sudah masuk dalam ASN, maka Bapak Ibu dibatasi oleh aturan-aturan regulasi, ya. Nah, harus pakai seragam dan apa sampai di Jumat. Untuk sekarang ini Bapak Ibu harus potong 1 senti gitu ya, di sisi 1 senti. Nanti Bapak Ibu harus masuk ke jam berapa sampai berapa. Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu meninggalkan, tapi dengan syarat resmi. Misalnya mengajukan cuti atau cuti tahunan, cuti alasan itu cuti yang lainnya. Semuanya diatur. Artinya apa? Sekarang Bapak Ibu sudah menjadi abdi negara, abdi masyarakat. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekarang melayani bangsa dan negara serta melayani masyarakat. Ya, maka Bapak Ibu harus berkorban, mengorbankan sebagian hak-hak Bapak Ibu. Tidak semuanya ya, kecil saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang perannya adalah abdi, pelayan. Melayani siapa? Bangsa dan negara. Nah, sampai itu juga melayani masyarakat. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu dikatakan berhasil mengikuti latsar itu ketika Bapak Ibu selesai latsar itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu adalah abdi negara, abdi masyarakat. Yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja dan jabatan peserta. Artinya Bapak Ibu harus peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar Bapak Ibu di mana bekerja. Ya, Bapak Ibu tidak boleh abai, tidak boleh apatis ya, acuh tak acuh. Ya, harus peduli, care terhadap perubahan yang ada di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Dan kepedulian itu tidak sekedar peduli, tapi bagaimana mencarikan solusinya. Gitu ya. Yang ketiga, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dalam dan mental dalam rangka bela negara. Nah, konsep bela negara ini bukan dimaknai sebagai sebuah militerisasi, di mana sipil dibersenjatai tidak. Sipil dilatih PBB, dilatih perang, dilatih tiar, dilatih menembak. Kemudian nanti kalau negara genting dari ancaman, kita tahu ya ancaman negara itu ada dua, dari dalam dan luar. Dari luar itu ya imperialisme, penjajahan, kolonialisme, ya, dan bisa juga penjajahan itu tidak harus militer, penjajahan budaya, ilmu, teknologi, ya. Nah, ketika yang kedua adalah ancaman dari dalam, separatisme, disintegrasi bangsa, memisahkan diri dari negara NKRI itu namanya ancaman dari dalam. Nah, bela negara itu tidak kemudian militeristis dalam arti sipil dipersenjatai, dilatih kemudian suruh maju perang. Kalau itu yang terjadi ya bunuh diri. Kita menghadapi tentara yang sejak dilatih pertama masuk itu sudah dilatih membunuh orang. Sementara kita dilatih 3 bulan bahkan 1 tahun itu ya tidak bisa semahir mereka. Karena mindsetnya beda, psikologinya beda. Kita ini orang sipil ya psikologinya adalah psikologi sipil. Sementara mereka psikologinya psikologi militer. Apa bedanya? Psikologi sipil itu mengatakan bahwa semua orang itu baik sebelum terbukti jahat. Nah, psikologi militer mengatakan sebaliknya, semua orang jahat sebelum terbukti baik. Jadi anggap musuh. Sebelum terbukti bahwa dia itu adalah orang baik-baik dan itu adalah teman kita. Gitu ya. Maka kalau yang sipil ini saya kemudian suruh maju perang menghadapi militeristis yang sehebat, canggih dan mindsetnya seperti itu, ya nggak usah hitungan bulan, Pak. Sehari juga habis itu 1 batalion, cukup dihadapi 1-2 tentara yang terlatih. Nah, konsep bela negara seperti apa? Konsep bela negara itu kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan bidang kita. Guru bekerja secara profesional di depan peserta didiknya. Pegawai kantor melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pejabat melayani anak buah masyarakat dia ampuh dalam wilayah kerja dia. Itu sudah bela negara. Bahkan anak-anak sekolah belajar dengan rajin itu sudah bela negara. Karena kalau anak-anak itu bodoh, jadi beban masyarakat dan beban negara. Tapi kalau dia rajin, maka dia akan pintar, cerdas, kemudian jadi orang-orang yang terampil
bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Itu berarti sudah bela negara. Bahkan kita membuang sampah di tempatnya itu sudah bela negara. Misalnya nanti semua orang buang sampah di sembarang tempat terus jadi banjir. Di mana-mana terus jadi banjir genangan air. Kan repot. Nah, tapi dengan pola hidup sehat, bersih, sampah kita buang pada tempatnya, menghindarkan banjir, ini bela negara. Kan gitu ya. Nah, jadi konsep bela negara itu bukan perang militeristik dalam arti sipil dipersenjatai, tidak. Oke, lanjut. Nah, target capaiannya, Bapak Ibu, selesai pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu itu punya pikiran mampu. Artinya tahu tentang teori, tentang sejarah, kemudian tentang regulasi. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu ini tahu teori-teori sosial yang menjelaskan tentang bagaimana teori sosial itu untuk dipakai menganalisis permasalahan yang muncul. Ya, Bapak Ibu peduli terhadap lingkungan, timbul isu, timbul masalah, ya. Kemudian masalah itu Bapak Ibu atasi dengan cara dianalisis melalui teori-teori sosial itu. Bagaimana kalau kasus semacam ini penyelesaiannya seperti apa? Bapak Ibu tahu sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai saat ini. Jadi tahunya itu jangan hanya hasilnya sekarang merdeka. Dulu perjuangan para apa, pendahulu kita mengorbankan nyawa, tenaga pikiran, bahkan darahnya itu dengan ikhlas demi kemerdekaan. Itu harus kita pelajari. Kita mengambil pelajaran merelakan untuk kita implementasikan dalam kehidupan sekarang ini. Dan yang tidak kalah penting kita tahu, paham sih aturan undang-undang ya yang ada yang berkaitan dengan baik itu tugas kita dalam kehidupan keseharian, baik itu masalah kemasyarakatan, berbangsa, bernegara dan sebagainya. Yang berikutnya mau semangat, motivasi, gairah. Artinya Bapak Ibu mau mengimplementasikan ya. Bapak Ibu itu mau merubah, punya semangat, ya punya giroh ya untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara ini. Yang ketiga, mampu, yaitu mampu mengimplementasikan. Jadi nanti Bapak Ibu di belakang akan kita uraikan tentang aktualisasi dan habituasi. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan isu, kemudian dianalisis, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Nah, apa yang Bapak Ibu temukan itu nanti Bapak Ibu aktualisasikan, diimplementasikan, dipraktekkan di tempat kerja Bapak Ibu. Dikerjakan itu tidak hanya sekali, tetapi dibiasakan. Proses habituasi. Jadi pembiasaan yang berkelanjutan. Jadi bukan sekedar dijalankan untuk lulus ujian latsar, tetapi benar-benar nanti diimplementasikan dan menjadi kebiasaan keseharian. Oke, kemudian ini lewat ya, sudah Bapak Ibu pelajari. Ini waktu-waktu yang akan kita lewati. Demikian pun ini hari pertama sampai hari terakhir nanti. Nah, dari sekian pertemuan, baik sinkronus maupun asinkronus, Bapak Ibu, tatap maya maupun yang Bapak Ibu tugas mandiri, itu nanti ada 3 hari Bapak Ibu tatap muka. Jadi Bapak Ibu akan diundang ke Balai Diklat ini di Dekat Semarang selama 3 hari untuk tatap muka. Oke, itu masih lama waktunya. Nah, Bapak Ibu mau pembelajaran strategi belajar lulus ini di lulusnya. Hasilnya Bapak Ibu, nah, contoh hari ini ya, Bapak Ibu sinkron 2 jam. Saya itu Bapak Ibu tetap di breakout ini, breakout room ini, melanjutkan menyelesaikan tugas kelompok maupun individu. Kalau kurang waktunya besok ditambah 7 PP untuk lulusnya. Nah, jadi sinkronusnya lebih sedikit atau lebih banyak asinkronusnya. Nah, ada 3 hari tatap muka. Nah, lebih banyak di asinkronus dan sinkronusnya. Nah, desain pembelajaran klasikal besok ini kita akan lakukan seperti ini. Ya. Nah, surat edaran sudah. Nah, di agenda 2 itu nanti Bapak Ibu akan diajak diskusi tentang ASN berakhlak. Berakhlak itu akronim ya. Bernya berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya kepres, H itu harmonis, L-nya, A-nya, K-nya, nanti dia.
Nanti silakan perdalam yang oke. Oke. Ada tiga modul agenda 1, 2, 3 Bapak Ibu. Semua. Isinya seperti apa? Nah, di dalam agenda 2, agenda 3 modul seperti ini secara keseluruhan. Nah, di satu ini isinya. Memantapkan wawasan kebangsaan. Dalam arti Bapak Ibu, bagaimana bagi ASN? Bapak Ibu punya wawasan kebangsaan. NKRI yang luas sekian kilometer dari Sabang sampai Merauke, yang pulaunya ada sekitar 17.000, baik yang bernama maupun belum sudah diberi nama maupun belum. Terus bahas 100 ribuan kuliner dan sebagainya. Itu yang ragam itu sesuatu yang harus jadi masalah. Itu bukan musibah, tapi itu justru berkah. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Kita siapapun, dan pada posisi apapun, kita harus siap membela negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Dan mengimplementasikan sistem administrasi. Oke, secara administrasi nanti Bapak Ibu akan dilatih perlahan-lahan, baik oleh senior, mentor, maupun oleh pelatihan-pelatihan yang akan Bapak Ibu jalani sampai Bapak Ibu di penghujung purna tugas atau pensiun. Oke, ini sintesis atau simpulan atau rangkuman ya, secara garis besar di modul 1 ini, dan modulnya juga bisa Bapak Ibu baca. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah ini, konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, kita tahu bahwa NKRI ini sudah sepakat ya, para tokoh, para pemimpin bangsa ini merumuskan 4 pilar kebangsaan yang sering kita sebut dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang sering dibikin akronim PBNU. Secara urutan nggak urut ini tapi PBNU. Bagi teman-teman yang dari Nahdien, PBNU itu bukan pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi di sini konteksnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Oke, isinya itu. Nah, itu. Nah, nah, ya nanti ini kita lihat di bawah. Nah, ini nanti akan bagian dari sini ada yang bagian dari rencana aksi Bapak Ibu. Nanti akan kita bicarakan hari ini. Indikator nilai-nilai bela negara ini ada 5 ya. Ada 5 itu cinta tanah air yang ada 6 indikator. Sadar berbangsa dan bernegara ada 5 indikator. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara ada 5 indikator. Rela berkorban untuk bangsa dan negara ada 5 indikator. Mempunyai kemampuan awal bela negara ada 5 indikator. Nah, yang 5, 5, dan 6 itu nanti Bapak Ibu, di tugas Bapak Ibu nanti silahkan indikator-indikator yang merah-merah ini, apa maksud saya, 4 hal yang ada di merah ini di copy, cinta tanah air tulis, sadar berbangsa dan bernegara tulis, copy sana, kemudian ambil salah satu dari indikator-indikator A sampai F ini, A sampai E, coba E sampai A sampai E dan seterusnya, ambil satu saja yang sesuai dengan tusi Bapak Ibu masing-masing. Oke, nanti kita perjelas ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan. Oke, lewat. Lewat saja ini. Nah, lewat. Oke, ini modul 2 nanti akan ada WI tersendiri sampai agenda 3. Oke. 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 Lanjut aja ya nanti. Nah, sekarang sampai di sini Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Maaf saya minum dulu ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Tolong disimak karena ini mulai dari sini Bapak Ibu akan dituntun dibawa ke membuat rancangan aktualisasi yang nanti akan diseminarkan. Setelah selesai membuat rancangan diseminarkan, hasilnya ada revisi, kemudian Bapak Ibu tindak lanjuti dengan aktualisasi dan habituasi. Nah, selesai itu nanti Bapak Ibu akan diminta membuat laporan, laporan aktualisasi, dan nanti diseminarkan. Nah, ini mulainya dari sini Bapak Ibu. Ini penting sekali. Tolong disimak.
Nah, tahapan di dalam analisis isu itu, yang pertama, Bapak Ibu melakukan pra-analisis. Yang kedua, memilah atau menapis atau menyaring isu. Kemudian yang ketiga, mendalami atau menganalisis isu. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian, memberikan ide atau gagasan atau solusi. Nah, pra-analisis itu seperti apa? Bapak Ibu nanti menganalisis, mencari atau mengidentifikasi dan sekaligus dideskripsikan, ditulis gitu ya. Isu-isu yang ada di sekitar tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau guru ya di madrasah, di sekolah, atau pegawai kantor ya di mana Bapak Ibu kerja di KUA misalnya, atau kalau di kementerian, kabupaten, kota ya di kasih masing-masing, atau di kampus barangkali di fakultas atau di jurusan silahkan program studi dan sebagainya. Sesuai dengan tusi Bapak Ibu, tugas fungsi dalam kepegawaian. Nah, yang banyak itu kemudian diambil 5, ya diambil 5. Nanti yang 5 itu diambil 3, 3 diambil 1. Itulah core isu nanti kita jelaskan. Nah, deskripsi isu itu seperti apa? Lingkup isu. Lingkup isu itu bisa masyarakat, bisa instansi atau tempat kerja, bisa nasional atau bangsa dan negara. Yang 3 ini masyarakat, instansi, nasional. Tiga-tiganya itu bisa terjadi. Banyak isu di situ. Tetapi yang Bapak Ibu ambil, itu yang dekat dengan tempat kerja Bapak Ibu. Artinya kalau guru ya di sekitar pendidikan. Kalau pegawai kantor ya tentang pekerjaan di kantor apa. Pak, kalau isu tentang perang antara Iran dengan Israel gimana? Ya itu isu tapi nggak jangan dibawa ke sini ya itu terlalu luas nanti. Ya, itu bukan pekerjaan kita kecuali Bapak seorang calon diplomat atau bekerja di Deplu atau mungkin di analis pertahanan keamanan silahkan. Tapi Bapak Ibu kan kerjanya ya di kantor-kantor yang skala lokal ya, sebagai guru misalnya, sebagai karyawan KUA dan kemudian deskripsi isu itu kondisi atau masalah atau isu saat ini. Itu berdasarkan data dan fakta. Isu itu benar-benar ada dan terjadi. Bukan persepsi, bukan asumsi, bukan katanya, bukan. Tetapi benar-benar ada dan berdasar data dan fakta. Isu itu berdampak jika masalah atau isu itu tidak diselesaikan. Ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Kalau isu itu tidak segera ditangani, akan menimbulkan masalah besar. Oke. Kemudian isu itu menyangkut banyak pihak yang terlibat. Nah, nanti di bawah akan kita jelaskan di teori Fishbone itu ada efek atau akibat itu karena adanya sebab. Sebabnya minimal ada 4, ada yang 3 dan seterusnya. Kemudian penyusunan rumusan isu itu nanti Bapak Ibu ketika kita minta untuk membuat metrik di dalam analisis APKL maupun USG, isu yang kita tulis itu dimulai dengan pernyataan negatif. Pernyataan negatif tidak dengan kata negatif, tidak harus dengan kata negatif. Tapi intinya kalimat itu dimulai dengan pernyataan yang menunjukkan itu bernilai negatif. Misalnya rendahnya angka partisipasi keluarga berencana. Misal tingginya angka perceraian. Nah ini kan itu kalimat atau pernyataan negatif. Pernyataan negatif ya rumusan isu itu kalimat dalam isu itu dimulai dengan pernyataan negatif, rendahnya, kurangnya, tingginya, kurangnya, atau lemahnya, dan sebagainya. Pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan muat fokus, ya, fokusnya tentang apa, masalah apa, gitu ya, lokus dan waktu terjadinya isu tersebut. Kemudian contoh rumusan isu masih maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2020. Nah, ini kan contoh contoh rumusan isu. Masih maraknya, ya gitu ya. Masih maraknya praktek pungli. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan. Tingginya angka perceraian. Tingginya angka pemakai narkoba. Ini kan misalnya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu,
Langkah yang kedua tadi kan pertama adalah pra-analisis, yang kedua adalah menapis isu. Bapak Ibu mengidentifikasi banyak masalah yang terjadi, mengidentifikasi isu-isu atau masalah yang terjadi di sekitar tempat kerja kita. Yang banyak itu misalnya ada 10, ada 8, kita ambil 5. Menapis isu ini bisa menggunakan teknik APKL, USG, dan lain-lain. Nah, yang banyak kita ambil 5, yang 5 kita ambil 3, yang 3 kita ambil 1. Untuk mengambil 5, banyak masalah itu tadi diambil 5 dengan menggunakan teknik APKL. APKL itu akronim, singkatan. A-nya aktual, B-nya problematik, 3 itu kelayakan, K-nya dari kata kalayak, ditambah awalan dan akhiran ke kelayakan, L-nya layak, ditambah awalan dan akhiran kelayakan. Aktual itu apa? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik itu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kekalayakan itu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya isunya itu isu masyarakat, isu luas. Bukan kasuistis, bukan satu dua orang kejadian. Tapi memang isunya itu isu yang luas, terjadi dalam skala yang luas. Kelayakan itu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Di sini ya, Bapak Ibu diminta untuk mencari isu yang aktual. Nah yang sering terjadi kesalahan di sini Pak, A itu kan aktual. Kita bikin ya isu yang ada, kita ambil 5, isu A, B, C, D, E. Nah aktual itu menggunakan skala Likert Bapak Ibu. Skala Likert itu skala 1 sampai 5 satu itu tidak aktual. 2 itu tidak aktual. 3 sedang. 4 aktual. 5 sangat aktual. Nah, karena yang kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual, maka isu yang paling paling minimal harus angka berapa Bapak Ibu? 5 sangat aktual. Minimal berapa? Karena kita diminta untuk mengangkat isu aktual, maka minimal angka berapa? 4. Iya, 4. Syukur ada yang 5, sangat aktual. Jadi Bapak Ibu buat apa ngangkat isu yang 3? Sedang, wong itu nggak aktual. Kemudian apalagi 2, apalagi yang 1. Tidak aktual, apalagi sangat tidak aktual diangkat. Apa nggak ada aktual, nggak ada isu yang lain? Maka carilah isu yang minimal 4 syukur 5. Nah, untuk P, K, dan L-nya silahkan diisi 1, boleh 2, boleh 3, 4, boleh 5, boleh. Nah, setelah itu dijumlah skornya berapa. Yang B juga demikian, yang E sampai E semuanya dijumlah, kemudian diskor, jumlahnya berapa di ranking. 1, 2, 3 itulah yang nanti kita ambil 3, kita gunakan, kita analisis dengan analisis USG. Dikasih angka-angka nilai skornya berapa. Nah, setelah itu dijumlah, di ranking juga. Nah, yang nomor satu, itulah yang kita jadikan core isu atau isu utama. Nah, isu utama itu kita analisis menggunakan analisis SWOT bisa, fishbone bisa, mind mapping bisa, dan sebagainya. Nah, di dunia ini banyak teori sosial untuk membedah masalah yang ada. Ya, pertanyaannya bagaimana Pak kalau kita pakai analisis SWOT? Boleh, tetapi masalahnya selama ini di Latsar yang kita pakai adalah fishbone. Khawatirnya karena para mentor, para penguji itu familiar dengan fishbone, ketika diberikan SWOT dia tidak familiar. Maka nanti akan timbul masalah bagi Bapak Ibu masing-masing. Oleh karena itu kita pakai fishbone saja. Nah, fishbone itu gini, bentuknya fish itu apa Bapak Ibu? Ikan. Fishbone, ikan. Bone itu apa? Tulang. Tulang. Berarti teori tentang tulang. Yang kalau di seperti tulang ini, seperti ikan.
Yang di efek ini adalah gambar kepala, yang di kaos ini adalah tubuhnya. Nah, efek ini kita ambil dari tiga besar ini yang kita ambil satu, nomor satu. Tiga besar ini yang paling tinggi skornya itulah yang kita jadikan core isu atau isu utama. Nah, kita masukkan di fishbone ini. Di teori tulang ikan ini yang utama atau core itu jadi efeknya. Nah, sementara yang yang penyebab apa maaf, akibat ini kan ada sebabnya. Sebabnya itu kita cari dari kata itu M ya. Ada material, methods, man, dan machine atau tools. Nah, secara rinci seperti ini. Nah, yang tulang, tulang ikan itu kan ada yang besar, ada yang kecil tulangnya. Nah, dari tulang-tulang yang kecil ini bisa kita rangkum jadi satu atau mungkin diambil dari banyak tulang ini dan jadi penyebab itu yang mana. Ide ini dari penyebabnya yang mana. Nah, material juga demikian. Nah, setelah itu hal ini ya, nanti kita tanya ide gagasan itu apa. Ide gagasan Bapak Ibu lah itu nanti akan kita mintakan Bapak Ibu ungkapkan sebagai solusi untuk masalah sehingga akibat dari masalah itu bisa di bisa di Oke. Itu ini itu adalah agenda satu yang Bapak Ibu sudah lewat modul dan Bapak Ibu pelajari lewat MOC. Nah, selesai ini Bapak Ibu, kita akan ke apa namanya Oke. Penugasan itu ada dua Bapak Ibu, ada yang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Baik dulu yang tugas kelompok. Kelompok terlihat, sudah terlihat Sampun, Pak. ya, tugas kelompok ini buat satu saja. Satu kelompok ini. Nah, apa saja yang dilakukan? Pertama, setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Indonesia itu bisa dilihat pulaunya, budayanya, ideologi politik, kebudayaan sosial, dan keamanan, atau mungkin kulinernya, atau satwanya, atau mungkin floranya, tanamannya, atau mungkin binatangnya. Silahkan. Nah, dari video masing-masing anggota, masing-masing individu itu dijadikan satu, kemudian disunting, diedit, jadilah video baru. Nah, video baru yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, pada bagian akhir video ditambahkan tayangan pernyataan, ucapan dari semua peserta satu persatu dengan kalimat yang menggambarkan nasionalisme, yang menggambarkan tentang semangat, yang menggambarkan tentang keindonesiaan, misalnya Indonesia Jaya, NKRI harga mati, Indonesia merdeka selamanya, dan seterusnya. Silahkan nanti. Nah, kemudian video ini durasinya maksimal ini. Tidak boleh lebih. Kurang boleh. Pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti Bapak Ibu bisa unduh. Tugas ini bisa diunduh di BLC. Nanti kalau sudah selesai tugas itu di apa namanya di upload di, di LMS di BLC ya. Ya. Kemudian teknik pengumpulan lewat link YouTube dengan publish terbatas, tulis link di MS Word di LMS. Kemudian ini dikirim ya, dikirim paling lambat tanggal 24 ya, hari Kamis, pukul 23. Nah, kriterianya
Kaitan substansi wawasan kebangsaan. Dua, kerjasama dan kekompakan kelompok. Yang ketiga, estetika video. Jadi videonya dibikin yang bagus. Jangan asal sih ya. Nah, supaya nanti nilainya bagus. Nah, video nanti Bapak Ibu juga membuat ini. Yel-yel dan kelompok. Yel-yel dan lagu kelompok. Nanti ya, diupload dengan videonya tadi. Yang ketiga, membuat skenario role play. Ya, kita akan bermain peran. Semua anggota jadi peserta, tidak boleh ada yang jadi penonton. Oke ya. Nah, itu. Ini tugas kelompoknya. Oke ya. Oke, tugas kelompok sudah. Sekarang tugas individunya. Mana? Nah, oke. Ya, kelihatan juga tugas individu Bapak Ibu? Kelihatan? Tugas individu? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Ya, Pak. saya jelaskan ya satu persatu. Lembar kerja penugasan individu ini nanti diupload individu ya. Kalau yang kelompok tadi video, role play dan sebagainya itu salah satu aja. Nanti ketua kelasnya atau sekretarisnya yang upload yang di di kolom atau di tugas kelompok. Nah, nanti untuk yang tugas individu itu orang, semua peserta, semua individu upload ke BLC. Nah, pertama itu masing-masing. Ibu cari isu dengan tadi pendekatan yang 5 tadi ya. Cari isu sebanyak-banyaknya diambil 5. Kemudian dianalisis atau disaring, ditapis dengan APKL. Kemudian lima itu disaring lagi 3 dengan USG. Nah, yang 3 itu kemudian diambil satu dan itulah core isu yang utama. Kemudian dianalisis dengan fishbone yang sudah eh, Bapak Ibu menggunakan diagram atau analisis fishbone. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua atau B, tentukan indikator nilai bela negara di setiap ide gagasan Anda. C, ambil kolom-kolomnya nanti di bawah. Buat learning journal. Nih. Nah ini terus ya, learning journal. Ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif Anda saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara. Ya, ketentuannya apa? Durasi maksimal 3 menit, kirim dalam bentuk format MP3. Ya, bukan video, tetapi cukup MP3, jadi direkam suaranya. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS, sama ya. Itu tanggal 24 pukul 23.59. Kemudian ketentuan penulisan tugas, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan di atas kertas A4, huruf Time New Roman, oke baca sendiri nanti ya. Kemudian ini penjelasan yang di atas tadi, ini ya, yang A itu nanti dikerjakannya seperti ini. Nah, cari 5 isu ya yang aktual. Diberi angka, skor, apa, aktualnya atau A-nya itu. Maaf Bapak Ibu, jam 10 ya. Bentar kita mendengarkan Pancasila dari BDK. Maaf ya, saya berdiri dulu.
Oke, kembali ya, Bapak Ibu ya. Yang 5 tadi kita peras, setelah nanti masing-masing isu dikasih skor, KL-nya berapa di jumlah, nanti peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 5 itu diambil 3. Nah, masukkan sini. Terus dikasih skor lagi, urgensinya berapa, seriesnya berapa, beratnya berapa, jumlahnya berapa. Nanti kalau tiga-tiganya dihitung lagi. Nah, yang 3 itu ambil satu, yaitu sebagai core issue atau isu utama. Nah, yang core issue itulah nanti kita analisis dengan fishbone ini. Akibatnya tadi yang satu yang merupakan core issue itu dimasukkan di sini, di core issue. Ini akibat. Akibat ini ada sebabnya. Ada sebabnya apa? Part M ini, main material value methods. Nah, yang penyebab inilah nanti kita carikan solusinya. Gagasan atau ibu mengatasi ini apa? Nanti kan di sini. Apa? Ya, tergantung nanti dilihat dulu core isunya apa. Penyebabnya apa inilah yang nanti masuk di gagasan. Untuk mengatasi penyebab itulah nanti masuk di gagasan. Ini ya. Nanti langkahnya apa? Latihan atau workshop. Nah, langkah-langkah workshop itu apa? Mungkin eh, mengundang narasumber atau mengundang peserta pelaksanaan workshop, kemudian evaluasi dan sebagainya. Tuh. Nah, yang ini tadi lembar kerja rencana aksi bela negara. Yang nilai-nilai bela negara ini kita tinggal copy paste di tadi di huruf yang 5 tadi ya. Copy saja dan indikatornya diambil satu-satu masing-masing dari nilai bela negara. Terus implementasinya seperti apa? Oke, itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan masalah tugas kelompok dan individu? Oh ya, sebentar. Bapak Ibu nanti selesai dari saya keluar dari breakout room ini, Bapak Ibu jangan bubar. Lanjutkan karena ada waktu 1 jam pelatihan dan itu asinkronus. Gunakan untuk mendiskusikan tugas kelompok dan tugas individu. Syukur hari ini tugas kelompoknya selesai karena mau ketemu ya. Silakan nanti dikirim masing-masing video itu kemudian bisa disunting dan diedit. Jadilah tugas kelompok, kemudian dilanjut tugas individu. Kalau kurang hari ini, besok masih ada 9 JP untuk asinkronus. Selesai, jangan nunggu hari Kamis ya, uploadnya. Segera diupload, ya nanti saya bisa melihat. Nanti hari Rabu, kita, maaf, hari Kamis kita ketemu di sinkronus, tatap maya seperti ini. Nanti masing-masing yang kelompok dipresentasikan, kemudian yang individu juga dipresentasikan, kemudian nanti kita berikan masukan bersama-sama ya, kita cermati bareng dan kita berikan masukan bareng-bareng. Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mohon izin Ada, Pak Ibu? bertanya terkait tadi yang cara mendeteksi masalah yang USG, urgency, seriousness, sama growth ya. Boleh dijelaskan sebentar, Pak? Ya, prinsipnya gini, Pak. Bapak itu nanti kan mengidentifikasi, mengumpulkan masalah-masalah yang ada atau isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nanti ketemunya nggak sama. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 50. Ya kan gitu. Nah, yang banyak itu diambil 5 saja. Yang 5 itu kemudian dimasukkan sebagai isu 5 besar yang kita analisis menggunakan APKL. Masing-masing isu itu kita kasih nih, angka, skor. Skor itu nanti akan menunjukkan jumlah. Nah, dari jumlah itu kemudian di ranking. 5 besar itu diambil 3. Ranking 1, 2, 3 diambil. Kemudian kita masukkan di metrik USG yang isinya 3 itu. Nah, yang 3 itu dikasih skor lagi. Dasarnya apa? Urgensinya, seriousness-nya, growth-nya. Nah, masing-masing dikasih skor, kemudian dijumlah, kemudian dibikin peringkat lagi. Nah, yang 3 tinggal 1 itulah yang namanya 1 itu core isu atau isu utama. Core isu itu atau isu utama itulah nanti akan kita masukkan di fishbone.
Yang satu itu nanti dimasukkan di kepala ikan itu. Itu namanya fishbone ya. Nah, di situ core isunya di situ. Kemudian kita lihat apa penyebab dari core isu ini. Core isu yang ada di kepala itu, isu utama itu. Kenapa muncul seperti itu? Apa yang menyebabkan munculnya core isu itu? Itu kan ada penyebabnya sih. Nah, penyebabnya dari manusia, dari metode lingkungan, ya, kemudian dari mesin atau alat dan sebagainya. Nah, adanya 4 penyebab itulah nanti yang Bapak Ibu carikan gagasan atau ide apa yang Bapak Ibu tawarkan untuk memberikan solusi mengatasi penyebab itu. Nah, gitu ya. Sampai di situ? Oke. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada nggak? Baik. Nah, karena ini ada banyak pekerjaan, kalau memang Bapak Ibu nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira sinkronisnya cukup sampai sini. Pesan saya, Bapak Ibu jangan bubar ya. Bapak Ibu silakan kalau mau istirahat, istirahat, tapi jangan bubar. Nanti lanjutkan dengan kerja bareng, karena masih ada 7 JP asinkronus. Selesaikan tugas kelompok bareng-bareng. Selesai itu kemudian tugas individu. Tugas individunya masih bisa juga di sini. Dalam arti nanti saling diskusi, saling saling membantu ya. Kira-kira seperti apa dan seterusnya. Oke, gitu ya Pak Ketua. Pak Ketua sini siapa ketuanya? Pak Adi ya? Pak siapa? Ya Pak, saya Pak ketuanya. Oh ya, Pak Hayatuddin ya. Iya, Pak Hayatuddin. Dan di sini juga ada Pak Ketua kelas ya. iya. Ketua kelas besar ya, Pak Nabil ya. Ya oke lah. Nanti monggo Pak Hayat untuk dikoordinir teman-teman supaya nanti sampai waktunya. Bapak Ibu saya ingatkan, berdasarkan teman ya sudah itu ada peserta yang kadang nanti mengerjakannya nanti itu ya. Akhirnya numpuk pekerjaan, stres sendiri. Nah, karena kita selesai sinkronus terus dilanjutkan asinkronus yang waktunya lebih panjang, lebih banyak, maka sinkronus itulah gunakan sebaik-baiknya. Nanti kalau menumpuk tugas yang ada di agenda 1, nanti akan disusul agenda 2, susul agenda 3, agenda 4. Pusing sendiri nanti stres sendiri. Nah, biar nggak stres, begitu ada pekerjaan, selesaikan, selesaikan, selesaikan. Gitu ya. Nah, kemudian referensi yang Bapak Ibu pakai, modul, MOOC, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi dari kakak-kakak letting yang sudah lebih dulu mengikuti Latsar. Kan di kantor tempat kerja Bapak Ibu ada ya, teman-teman yang diterima tahun kemarin atau sebelumnya itu ya. Tanya-tanya di sana, nanti akan lebih memudahkan dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas Bapak Ibu. Oke gitu? Masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri, saya pamit keluar dari bedroom ini, karena nanti saya harus segera masuk lagi di kelompok yang lain sampai sore nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal sikap tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Teriring doa semoga lancar menyelesaikan semua tugas. Bapak Ibu Amin. segera tercapai status PNS Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Mari kita akhiri sesi ini dengan baca hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pamit Mas ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Dengar ya? Halo? Iya, Saya Bisa, dengar. stop bisa dulu ya dengar. recordingnya ya. Ini gini, kita sepakati langsung diskusi atau istirahat dulu.